Dalam kesunyian gunung yang menakjubkan, ada sebuah kisah yang memilukan, yang mengguncang dan meruntuhkan semangat petualangan. Seorang pendaki yang terjebak dalam misteri yang mencekam, menghilang tanpa jejak di tengah-tengah puncak yang menantang. Takdir memutuskan untuk mengambil salah satu dari mereka dengan kejam. Wafatnya seorang sahabat di saat mendaki gunung membawa kehampaan yang amat mendalam dari diri mereka. Di antara suara angin dan gemuruh alam, mereka meratapi kehilangan itu. Gita Ambarwati, sosok pendaki perempuan yang harus meregang nyawa ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu di tanggal 30 Januari 2023. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini datang dari jauh banget nih, di luar pulau, dari Balikpapan. Thank you banget sih Mas ya udah datang jauh-jauh dari sini, yang pastinya ingin berbagi pengalaman pendakian horornya nih. Waktu itu kejadian di Gunung Lawu. Kalau boleh tahu itu di bulan atau tahun berapa tuh Mas? Januari 2023. Januari ya, 2023 sampai 29 ya. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo, Mas Faisal ya? Ya, Faisal. Mas Faisal. Nah, Mas Faisal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur jauh banget tuh. Nah, Mas Faisal, itu ke Jakarta ini memang kegiatannya ada apa sih? Iya, jadi kebetulan di Jakarta ini ada kerjaan. Dari hari Rabu, Kamis sampai Jumat ya. Meeting lah ya. Iya. Nah, nanti selesai meeting, Sabtu Minggu rencana mau ke Ciremai. Wah, ke Gunung sekalian Ciremai, sekalian ya. Ciremai, nanti pulangnya ke Balikpapan lagi hari Senin kayaknya. Hari Seninnya. Sekalian. Oke, nih Mas Faisal, membahas tentang Gunung Lawu. Ini cerita horor Mas Faisal mungkin udah nggak bisa kita gambarkan lagi, karena nanti teman-teman ketika menyimak sampai habis, ini cerita sangat gokil banget yang pasti bikin merinding. Namun sebelum kita membahas cerita horornya, kalau boleh tahu nih Mas Faisal, keindahan Gunung Lawu itu seperti apa dari sudut pandang Mas Faisal? Ya, Gunung Lawu ini dari gunung yang lain itu mungkin yang pertama penuh dengan sejarah ya. Penuh dengan sejarah, terus eksotik dan sakral kayaknya. Itu yang saya tangkap setelah mendaki di sana sih itu kayaknya. Mungkin kalau misalkan itu gunung dieksplor lagi di beberapa tempat, mungkin nemu kali situs-situs sejarah, mungkin nemu ya. Iya, karena kaya dengan akan sejarahnya di gunung karena tersebut. Ngelihat gunungnya sih, ini gunung ya seperti itu sih. Yang saya tangkap dari kacamata orang Balikpapan itu, ini gunung ya begitulah, sakral kayaknya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan Gunung Lawu juga mempunyai warung tertinggi, yaitu Warung Boyem. Jadi teman-teman semua mungkin nggak asing tuh dengan Warung Boyem, itu salah satu warung tertinggi di Pulau Jawa ya. Nah, oke. Jangan lupa juga nih kunjungi kita di Instagram ya, dengan keywordnya besokpagi.tv, karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang trip gunung, tentang sewa rental pendakian gunung. Karena jadi teman-teman semua yang mau melengkapi peralatan pendakian kalian atau mau mendaki gunung nggak punya peralatan lengkap, kalian bisa langsung aja booking di Instagram kita dengan keywordnya besokpagi.tv. Dan jangan lupa juga kunjungi kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman mungkin penasaran nih dengan cerita Mas Faisal seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba ceritakan ya, Bang Indra ya, untuk pengalaman saya
waktu naik di Gunung Lawu ini ya. Jadi Gunung Lawu ini kan di Jawa Tengah, terus sebelum naik ke Gunung Lawu sebenarnya saya sudah naik di beberapa gunung ya, nggak banyak sih, masih di Jawa Tengah, Merbabu, Sindoro, lanjut ke Lawu gitu. Dan di Lawu ini di bulan Januari 2023 saya ikut open trip sebenarnya, karena kan saya masih belum berani lah untuk naik Gunung Lawu ini dengan jalur mandiri. Tapi sebenarnya pas saya ikut open trip, nampaknya Gunung Lawu ini tidak begitu ribut ya, via Candi Ceto ini. Simaksinya juga nggak begitu mahal ya, ya kan? Jadi ikut Gunung Lawu open trip, ada 31 orang. Open tripnya boleh sebutin bang? Kalau open trip kayak kita ini. Oh ya, open trip, ikut open trip 31 orang. Saya ikut open trip rombongan dari Cilengsi lah ya. Cilengsi. Jadi saya satu-satunya orang yang dari Balikpapan ya, kan nggak punya teman. Jadi ikut. Saya mepo ini aja deh, mepo base camp gitu. Nah, mepo base camp. Jadi yang lainnya mepo dari Cilengsi, Jakarta lah ya, Bekasi sekitarnya gitu. Jadi saya mepo base camp, dan mepo base camp ini ternyata saya dapat teman. Bareng. Ayo bang, kita mepo base camp deh, ketemu di apa namanya, stasiun Solo itu, lupa saya. Balapan Solo, terus nanti lanjut ke terminal apa saya lupa itu, sebelum ke Candi Ceto itu. Nah, akhirnya ketemu di sana. Singkat cerita, saya sudah sampai Solo balapan. Sampai di sana ketemulah sama kawan yang dari Bekasi ini. Dari situ kita booking travel. Sampai ke base camp Candi Ceto. Nah, saya ketemu sama pendaki lain ya dari terminal itu. Terminal saya lupa namanya. Terminal apa yang dari Solo terminal, terus dari terminal ke base camp. Nah, ketemu 2 orang pendaki lagi. Jadi kita totalnya yang mepo base camp ada 4 orang. Nah, jalan ke base camp Candi Ceto itu kan ngeri ya, malam kan. Itu kan jalurnya nanjak berkelok-kelok gitu kan. Singkat cerita nyampe lah kita di situ malam. Nah, malam kita nginep di base camp sana semalam. Rombongan yang dari Jakarta, Cilengsi, belum sampai. Oh, jadi Mas duluan ya? Saya duluan sampai, nungguin kan, belum nyampe dia nungguin. Oke, tungguin. Estimasi nyampe itu harusnya jam 8 pagi. Oke, kita tidur di base camp sampai jam 8. Oke, bangun, kita tunggu nih. Nggak nyampe-nyampe gitu kan. Gimana ini? Kontek-kontekan, akhirnya estimasi terlambat mungkin jam 11 atau jam 10 lah baru sampai. Karena kita kelamaan kan, ya udah, ini kelamaan. Kita naik duluan aja. Akhirnya kita sepakat naik duluan. Harusnya barengan dengan trip yang 31 orang, kita duluan naik gitu loh. Ini naik duluan. Mas, ya? Berempat jadinya. Oh, ketemu yang di stasiun tadi berempat. Ya kan? Berempat, dan kita kan namanya kita ini pendaki amatir ya, jadi paling kita kesusul nanti bang, ya sudah oke. Kita naiknya lama-lama aja, nanti paling kesusul juga sama yang open trip. Nah, yang kita ke atas, daftar simaksi sendiri, kan cuman bawa KTP kan, KTP saya itu dicatat untuk 2 orang, saya dan teman saya dari Bekasi. Catat, KTP saya ditinggal dong. Catat, nama siapa? Faisal, satunya Bang Yubi. Oke, berangkat sampai ke sana. Pendakian nyantai, terus setiap pos makan segala macam. Akhirnya di perjalanan naik sih nggak ada halangan rintangan yang berarti, tapi hujannya cukup lebat bang ya. Hujan pada saat itu. Hujannya parah pokoknya. Jadi jalur tuh kayak dari atas tuh kayak air semua. Jalur air semua nih. Ya, air semua. Jadi kita banyak berteduh sebenarnya di pos 1, pos 2 tuh banyak berteduh. Yang ekstrim tuh kan dari pos 2 ke pos 3 ya, itu kan agak parah di situ. Ya, akhirnya karena kita kelamaan, akhirnya rencana kita mau camp di pos 5 ya, yang ada kayak padang rumput itu kan.
Tapi karena sudah terlalu sore, saya nyampe di pos 3 itu jam setengah 6. Jam 5 lah ya, jam 5 lah. Ingat saya jam 5 itu di pos 3. Padahal saya naik daki itu jam 7. Bayangin tuh lama banget. Ya? Lama. Mungkin karena terkendala iya, hujan juga ya? Iya, sama kebanyakan makan sih. Jadi makan dulu di situ, di setiap pos tuh kan. Situ akhirnya sampai di pos 3 jam 5. Rombongan yang dari Cilengsi Jakarta nyampe perlahan-lahan. Oke. Perlahan-lahan mulai didirikan tenda gitu. Nah, informasinya kenapa agak lama ya karena supir bisnya mungkin menyasar ya, karena kan jalur base camp Ceto mungkin agak berkelok-kelok dan tidak familiar lah orangnya, supirnya. Terus kendala satunya lagi ada kawan satu yang trouble lah ya, kayaknya hipotermia karena dia nyampe di pos 3 itu buka baju, saya kaget juga. Bang Yoga kenapa buka baju? Agak trouble tadi. Waduh, ya, teman-teman cerita memang pas di bawah itu ada sedikit trouble lah kayaknya. Kawan saya yang satu ini ya ada sedikit harus ditangani secara khusus lah ya. Jadi kawan saya itu di pos 3 itu buka baju dan dia nggak merasa dingin katanya. Padahal kita tuh jam 5 tuh dingin banget di situ. Udah dingin. Jadi gimana Bang? Sudah aman. Ini nggak dingin kah buka baju nih? Enggak Bang, ini terasa ini katanya hangat. Saya nggak ngerti ya, mungkin hipotermia begitu kali ya. Jadi dia buka baju itu masih nggak terasa dingin. Kan di pos 3 itu kan ada warung ya. Iya. Ada warung kan, dia duduk di situ, sandar situ. Saya kebetulan sama kawan saya yang trouble ini kawan saya waktu mendaki di Merbabu gitu. Oh, jadi sempat naik. Iya. Oke. Ngikut sampai ke Lawu ini sampai sekarang istilahnya setiap gunung kita reunian lah gitu kayak gitulah. Akhirnya aman semua. Pos 3 kita ngecamp, nginep malam aman lancar. Akhirnya besok pagi mulai summit ya. Dari pos 3 ke puncak itu lumayan jauh ternyata. Jauh. Jadi yang ideal itu kayaknya kalau lewat Ceto ya, bagusnya ngecamp di pos 5 kali ya. Blok peperangan. Ya, itu ideal banget itu. Tapi kalau di pos 3 itu jauh. Tapi so far oke lah istilahnya. Jadi kita dari pos 3 mulai malam sih oke, nggak ada masalah ya. Tidur lancar, cuman ya itu setiap gunung tuh saya uniknya di setiap gunung yang saya naikin itu kalau malam pasti ngedenger itu ya ngedenger suara musik gamelan tuh selalu dengar saya. Dan di Lawu ngalamin? Di Lawu ngalamin. Di Merbabu denger, Sindoro denger, di Lawu denger gitu. Jadi nggak tahu ya, tapi so far nggak ada masalah sih istilahnya. Cuman apakah ini menjadi istilahnya sesuatu yang lumrah, saya nggak ngerti. Tapi di setiap gunung pasti saya dengar malam itu jam 1 tuh pasti dengar. Tapi so far nggak ada isu, aman. Pos 3 bangun jam setengah 4 ya, jam 4 lah ya, mulai summit jalan ya sampai perjalanan cukup jauh lah tuh summit nanti ke Bulak Peperangan, Kupakan Menjangan, terus sampai ke mana? Sampai di warung pecel itu jam 8 pagi kayaknya, jam 8 pagi. Summit lumayan cukup lama. Iya, lama, iya. Jam 8 pagi saya ingat. Jadi saya ingat saya sarapan di situ, jam 8 pagi sarapan. Awalnya ke warung Boyem. Cuman kan penuh di sana kan. Kira nyari lagi warung yang lain nih. Nyari yang lain, akhirnya ke Mbok Diar yang di sebelah situ. Makan situ lancar, aman. Selesai makan, jadi rombongan itu kan ada 30 orang, Bang. Iya. Masing-masing kan jalan bergrup masing-masing ya. Saya bergrup paling ada 4 orang di situ. 4 orang, jadi saya makan di situ selesai. Ada yang tidak makan, langsung summit karena masih kenyang. Oke, nanti aja makannya. Jadi ada yang langsung ke puncak, ada yang makan dulu, termasuk saya makan dulu. Makan dulu saya ke puncak. Yang lain sudah ke puncak semua, ngumpul ketemu di situ. Di puncak kayaknya sekitar jam 10 lah, jam 10 kayaknya, jam 9, jam 10.
Nah di situ kita bersenda gurau, foto-foto, ya kan, foto-foto. Nah di situ yang di puncak itu, yang ingin saya coba detailkan cerita di puncak ini, yang berhubungan dengan ini, dengan almarhumah Gita Ambarwati ini. Jadi di puncak itu rame, jujur rame sekali, sampai kita mau foto di Hargo Dumilah itu ngantri ya, karena saking ramainya. Dan di puncak itu kita ngelihat almarhumah ini duduk di samping tugu itu, di samping tugu Hargo Dumilah ya. Dengan bawa tas begini aja Pak. Tasnya ditaruh depan gitu. Begini, pakai jaket biasa ya, jaket biasa, pakai celana panjang lah gitu. Celana panjang, cuma duduk ini aja, duduk merenung. Sesekali dia ngeliatin orang-orang yang foto di balik tugu dengan ekspresi, dengan gaya macam-macam. Dia cuman ngeliatin begini gitu aja. Oh, jadi berarti di sekitaran puncak itu menjadi perhatian sendiri dia itu ya? Kayaknya saking euforianya tinggi, pendaki lain tuh nggak ada yang begitu merhatikan deh. Okay. Cuman saya ngelihat sih bahwasanya ini banyak kenapa, cuman ya diem aja, dia cuma duduk. Sesekali ngelihat noleh beberapa pendaki yang foto di Hargo Dumilah. Saya kan bawa trekking pole ya, saya bawa yang buat kayak gini nih, yang buat ngikat HP itu saya taruh di situ, jadi saya rekam di situ, jadi beberapa foto almarhumah tertangkap kamera, gitu, ada video, ada fotonya. Waktu dia duduk di sini, duduk di samping Hargo Dumilah itu, teman saya lagi foto, jadi tertangkap. Ada ekspresi wajah yang mungkin teman saya mungkin agak sedikit takut, ekspresi wajahnya teman saya lagi foto di Hargo Dumilah gitu, dengan gaya apa gitu. Si almarhumah duduk begini sambil ngeliat begini. Oh, noleh. Yeah. Wajahnya kayak murung lah. Kayak murung gitu. Gini gitu. Ada fotonya juga. Jadi istilahnya kita nggak tahu ya. Pokoknya kita lagi senang aja. Waktu di puncak tuh senang aja, dan kita nikmati di situ agak lama. Satu lagi yang jadi perhatian saya adalah ketika kita di puncak itu bersenda gurau, foto-foto, ada satu bapak-bapak warga lokal kayaknya. Satu orang tua warga lokal pakai sarung, pakai sandal biasa. Dia cuma berdiri ngawasin kita lah ya. Ngawasin kita yang lagi sibuk berfoto-foto. Bapak ini ngapain sih gitu loh. Cuman ya saya diem aja lah ya. Mungkin kali memang warga lokal di sini mungkin begitu, ngawasin, menegur, siapa tahu ada yang pendaki yang nggak sopan atau apa. Dia duduk situ ngawasin. Akhirnya selesai senda gurau, akhirnya karena sudah agak bosan, turun. Mungkin sekitar jam 11 mungkin Bang. Jam 11 turun, saya turun. Masih ada yang di atas, tapi saya sama rombongan saya turun duluan. Karena takut kemalaman sampai pos 3, karena jauh kan. Turun. Nah, di puncak dari puncak ke warung pecel itu kan treknya dia beralang-alang ya. Alang-alang, ada batu-batu gitu kan. Turun kita di situ. Sampai di pertengahan, tiba-tiba warga lokal yang menjual pecel itu, tapi yang laki-laki Bang ya, kan di situ dia jualannya suami istri nih. Kayaknya yang para laki-laki itu ada 5 orang kayaknya, rombongan berjalan cepat naik ke atas puncak. Ekspresinya buru-buru gitu loh, kayak semacam kita nangkap wajahnya itu semacam ada sesuatu di puncak, gitu aja. Kenapa nih orang pada naik? Lewat papasan, kita sapa dong, Pak. Cuman mereka ini nggak menanggapi, murung aja, tegang aja jalan ke atas gitu, ke atas ya kan. Ada satu rombongan kami ya yang pengen pipis, pipis saya.
tungguin mau pipis dulu gitu, pipis akhirnya melipir ke semak-semak gitu, pipis akhirnya ditemuin sama bapak yang tadi itu, ditegur lah, ngapain gitulah, ditegur, anu Pak, buang air kecil, cepat turun begitu istilahnya, cepat turun suruh turun kita. Nah suruh turun tapi nggak ngasih tahu bahwasanya di atas ada apa, nggak ngasih tahu. Pokoknya kita disuruh turun aja. Turun akhirnya sampailah kita di warung pecel. Makan di situ. Saya ingat mungkin sekitar jam 12 karena saya ingat saya sholat zuhur di situ di warung pecel itu. Jam 12 di situ makan, beli gorengan, makan pecel. Nah si ibu yang jualan itu ngasih tahu bahwasanya, Bu, ada apa sih Bu? Kok tadi ada bapak-bapak yang ke atas? Mas, di atas ada yang isunya Bang ya? Iya, informasi pertama saya tangkap. Iya, kita panik dong. Di Gunung Lawu di atas ada yang bawang, kita di atas pada senang-senang. Nggak ada sesuatu yang janggal lah ya. Janggal, kita lagi senang-senang di atas. Pokoknya sampai cepat turun nanti ya. Oh iya Bu, makan dulu ya, makan, sholat di situ. Cepat turun Mas. Usahakan jangan berpencar. Wah udah, kita habis makan, sudah yang tadinya kita senang-senang, kita jadi tegang, sudah turun dari mana? Dari dari warung pecel sampai pos 3 itu jadi tegang nih. Tegang, diem-dieman, sudah di situ diem-dieman, turun. Biasanya tadi kita foto-foto agak sedikit tegang, ini ada apa, sampai tanya-tanya di situ. Sampailah di pos 3 singkatnya, pos 3. Pos 3 itu jam 5 lah. Jam 5 saya ingat karena saya sholat asar di situ jam 5. Sholat jam 5 kita ini beres-beres ya. Beres-beres tenda, segala macam packing. Ada yang sudah beres, ada yang masih prepare, masih nyantai, masih capek mungkin kan. Oke, akhirnya sudah ada yang sudah siap turun sekitar rombongan saya 4 orang. Terus rombongan pertama turun itu sekitar 4 orang juga. Jadi sudah ada yang turun sudah ada yang ready untuk turun dari pos 3 ke base camp 8 orang Mas. Yang lainnya masih di atas ya. Masih belum beresin tenda mungkin ya. Jadi masih nyantai-nyantai. Jadi akhirnya saya izin sama tim ketua pentrip katanya. Untuk turun duluan. Bang, saya sudah siap ini. Gimana? Boleh turun duluan kah? Boleh Bang. Dan di rombongan saya itu kebetulan ada cewek 2. Jadi tolong Bang ya dikawal yang cewek. Siap, dibantu kawal. Nah, 4 orang, tim saya 4 orang sama tim satunya 4 orang. Jadi 8 orang siap turun. 4 orang ini turun duluan Bang. Turun duluan ya. Ya, silakan turun duluan. Duluan dia sekitar setengah jam lah Bang turun. Setengah jam duluan dia turun, ya kan? Nah, terus akhirnya rombongan saya 4 orang nih, yang 2 cewek ini sama cewek 2 ini turun. Sudah siap semua? Siap. Turun ya, ayo turun kita 4 orang. Ya, kita nggak berani juga misahin karena ini cewek 2 nih, kalau ditinggal kan juga takutnya trouble kan Bang. Dan juga hujan juga kan, dan pas turun tuh jam 5:30 gitu loh, mau deket maghrib Bang. Jadi kami turun itu nggak ada kendala, dan kita belum nyusul yang depan ini, belum tersusul lah ya. Akhirnya sudah mulai gelap nih, gelap nih, gimana Pak? Kita mau sholat maghrib di sini atau di base camp aja? Kayaknya nggak ada tempat gitu kan, karena kan jalurnya kan pada basah, nggak ada space yang ini. Ya udah nanti aja. Akhirnya sudah mulai gelap. Oke, semua buka tas, pakai headlamp, pasang headlamp. Karena sudah mulai gelap Bang. Mulai gelap. Turun kita kan maghrib, turun. Yang saya ingat itu pas kita lagi pasang headlamp turun, ada dengar suara teriakan-teriakan dari bawah, teriak-teriak gitu loh. Saya lupa teriakan-teriakan gimana. Cuman siapa teriak-teriak Pak? Gitu. Nggak ngerti tuh siapa. Ini sudah maghrib teriak-teriak lagi. Ya sudah biar aja. Akhirnya kita turun lagi kan, turun terus. Sudah mulai gelap nih, turun.
So far turun sih aman ya, cuman jalan licin aja, licin. Terus kita sering terpleset. Apalagi ada cewek di situ dan kita ngawal dia lah ya. Misalkan capek ya istirahat. Kita nggak berani tinggal dia. Pokoknya kita kawal terus, sampai bawah. Akhirnya yang saya ingat itu begitu sudah mulai gelap. Ini yang agak sedikit saya sesalkan kemarin tuh ya. Kita tuh kan 4 orang ya, semua bawa lampu, bawa senter. Kita nemu satu pendaki cowok sendirian. Jalannya sudah agak pincang gitu. Akhirnya, "Bang sendirian?" "Iya." "Nggak bawa lampu?" katanya. "Enggak bang." "Ayo bareng kita yuk. Kan biar ini biar bisa ini gitu. Ayo bareng kita yuk." Gitu. Akhirnya, "Nggak usah, duluan aja." "Benar?" "Iya." Akhirnya kita duluan, kita tinggal tuh. Saya sudah di jalan tuh sudah janggal gitu. Ini nggak apa-apa kayak ini orang di atas gitu loh. Kita tinggal. Pengen balik sebenarnya, pengen ngasih satu lah lampu gitu. Cuman udah jauh, udah capek juga naik ke atas kan. Dia juga diajakin nggak mau kan. Ya kita tinggal aja terus turun ke bawah. Sempat stop di pos berapa saya lupa, ada warung di situ. Kita makan warung di situ. Makan di situ, ketemu sama pendaki 2 orang. Pendaki 2 orang tuh nanya, "Pak, ketemu nggak tadi ada satu pendaki di atas?" 1 orang. "Ketemu Pak." "Masih di mana dia?" "Sekitaran di pos 2 lah," bilang gitu. "Tapi kayaknya dia nggak bawa lampu Pak." "Nggak bawa lampu?" "Iya." Kita ajak bareng juga nggak mau. Waduh gimana? Akhirnya teman ini berinisiatif nunggu di warung. Nunggu temannya yang tadi itu di warung. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan sampai ke base camp. Akhirnya sekitar mungkin jam 8 mungkin ya bang ya, jam 8 malam atau jam 7 lah. Pokoknya hitungan saya itu bang, dari pos 3 ke base camp itu sekitar 3 jam 4 jam. Nyampe saya di situ, nyampe di base camp. Begitu nyampe di base camp, saya langsung nanya sama yang tim yang sudah duluan di base camp dong. Rombongan si A mana? Gitu. "Belum ada Pak, baru tim Bapak aja yang nyampe duluan." "Loh, kok bisa?" gitu kan. Yang berangkat duluan tadi ya? Yang berangkat duluan tadi setengah jam tadi itu. "Loh, kok belum nyampe?" "Iya." "Waduh, loh Bapak nggak ketemu di jalur?" "Nggak ketemu siapa-siapa di jalur, cuma 1 orang pendaki itu aja." "Waduh, gimana Pak?" "Wah nggak ngerti saya, apakah nyasar?" Ya. Takutnya kita itu gini bang, dia itu kita kan jalur dari pos 3 ke base camp itu kan lurus-lurus aja kan. Apakah dia melipir kemana gitu nggak ngerti ya. Terus kita duluan, nyampe duluan ya kan, atau bagaimana gitu loh. Kita nggak mau bahas lah, pokoknya belum nyampe bang. "Iya." "Waduh gimana ya, apakah nyasar atau bagaimana? Apa lapor dulu ke ini, kemana? Lapor kemana? Ke base camp." "Nggak usah dulu bang, nanti aja tunggu ketua ini, ketua open trip." "Mandi dulu aja." Saya mandi selesai mandi ya kan. Selesai mandi, sholat selesai, kita nyantai di base camp. Saya belum ceritakan bang. Pada saat saya turun itu kan 4 orang bang ya. Saya kan tadi waktu daftar simaksi kan sendiri. 2 orang. Iya. Ya kan? KTP saya dipakai untuk 2 orang. Iya, benar. Ya kan? Bang Yubi ini kan teman satu tenda saya. Waktu nyampe di pos 3. Nah, Bang Yubi ini dia turun duluan. Kayaknya dia nggak ikut ke mana? Nggak ikut ke Summit. Oke. Saya turun duluan ya. "Tendanya gimana bang?" "Tenda gampang, nanti biar diberesin sama panitia." "Aman." Turun duluan beres, pulang dia. Nah begitu saya sampai di pendaftaran, saya nggak boleh turun. Kenapa? Istilahnya gini, 4 orang nih, 3 orang registrasi naik gunung melalui open trip. Iya. Ya kan, aman lah itu, berarti kan.
Oke. Saya Iya. daftar sendiri. KTP saya dipakai untuk 2 orang. Nah, akhirnya saya ke registrasi. Bang, nama Faisal, mau ngambil KTP. Faisal, cek. Iya. Cek listnya. 2 orang ya? Iya, Bang. Satunya mana? Satunya sudah turun duluan, Bang. Nggak bisa, Mas. 2 orang daftar, turun 2 orang. Iya. Sudah turun duluan, Pak. Dia nggak laporan nggak, Pak? Nah, harusnya kan mungkin laporan kan? Nggak ada, Mas. Ini teman sampean masih di atas nih. Enggak, Pak. Sudah turun, Pak. Nggak bisa, Mas. Pokoknya turun, naik 2 orang, turun langsung 2 orang. Iya. Bingung dong saya, gimana nih KTP saya ini ditahan dan saya nggak boleh ini. Nggak boleh turun, nggak boleh keluar. Saya harus sebelum temennya ketemu. Saya harus nungguin teman saya yang masih di ini gitu loh. Nah, ini kenapa? Nah, saya tanya, Mas, kenapa Mas kok begini? Ya, mungkin karena ada isu itu, Bang. Isu yang meninggal di atas itu. Jadi, Basecamp kayaknya lagi pengetatan. Pengetatan keluar masuknya ini jangan sampai ada yang terlewat. Gitu loh. Jadi, berketat. Kawan saya yang 3 ini sudah boleh pulang. Sudah boleh ke mana? Ke Basecamp. Saya nggak boleh di situ. Gimana, Pak? Ini teman saya sudah turun, Pak. Nggak bisa, Pak. Masnya kan daftar 2 orang. Gitu loh. Turun di sini harus 2 orang juga. Masnya tunggu di sini aja. Nyantai dulu di sini kan, di situ kan ada kayak ada kayak bangku-bangku gitu. Aduh, gimana, Mas ya? Teman saya sudah turun, Pak. Belum lapor dia. Pikiran saya nih, Mas. Teman saya itu juga belum turun gitu loh. Ngerti nggak ya? Oh, ngerti. Nyasar kemana gitu, maksud gitu. Ini Bang Yubi ini apakah nyasar belum nyampe Basecamp atau bagaimana? Karena dia belum check out lah ya. Belum laporan belum lah ya. Check out. Gimana ya ini? Akhirnya saya buka tas nih, inisiatif. HP ada yang mudahan masih ada baterainya gitu loh. Masih ada sedikit. Saya calling. Oh, nyambung. Bang Yubi. Oh ya. Bang, di mana? Saya sudah di bis. Sudah di mana? Sudah di mana gitu, saya lupa. Jalan, ya. Di jalan. Udah di bis. Sudah. Kenapa? Saya nggak boleh turun. Karena KTP-nya harus berdua. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Mungkin penjaga Basecamp yang satunya belum laporan ke temannya. Ya, gitu. Akhirnya, benar. Pak, ini teman saya sudah di bis. Mana? Saya kasih. Ini Bang Yubi. Iya Pak. Di mana posisi? Sudah di bis, Pak. Mau pulang ke Bekasi. Bener ya? Bener, Pak. Akhirnya, oke, boleh. Bener sudah ini. Sudah turun ya berarti ya, Bangnya? Iya, udah turun. Akhirnya oke. Dicek di setelah itu, Bang Yubi sudah turun, pendaki. Baru saya boleh dikasih. Baru turun saya, Bang. Saking aninya, Bang. Mungkin karena itu kali ya. Karena ada isu itu, jadi saya turun. Alhamdulillah boleh turun nih, aman. Berarti pendaki sudah terdata dengan baik lah di situ. Turun saya sampai Basecamp. Nah, barulah ada isu itu loh. Rombongan yang satunya mana, Bang? Belum nyampe kah? Belum, Bang. Baru Abang aja. Waduh, apakah nyasar atau bagaimana gitu. Saya mandi segala macam, sudah beres-beres, sudah pakai baju bersih, baru turun, Bang, yang duluan itu. Yang duluan tadi. Oke. Tapi turunnya juga nggak lengkap. Harusnya kan 4 orang nih. Iya. Cuma 2 orang. Yang duanya? Yang 2-nya belum turun juga. Loh, kayaknya mencar dia. Oh. Gitu. Iya. Loh, Ibu. Loh, jadi begitu saya ketemu di Basecamp, kaget tuh. Kaget-kagetan. Iya. Dia kaget, saya kaget. Loh, Pak Faisal kok sudah turun? Loh, Ibu kok baru turun? Akhirnya kita nggak ketemu di jalur gitu kan. Saling kaget nih. Aduh, gimana? Ada apa, Pak, di atasnya dia? Akhirnya, ya udah, Bu, nanti aja Bu dibahas, Bu. Mandi dulu dia. Nah, selang mandi itu jam 9, Bang. Dari jam 5 sampai jam 9 tuh berapa jam kan? Turun dari situ kan. Jadi sekitar 6 jam mungkin ya turun dari pos 3 ke Basecamp tuh. Nah, yang 2-nya ini baru turun ke mana?
baru turun ke base camp lagi sekitar jam 10 atau jam 11 Bang. Wih, lumayan lama ya. Iya, yang rombongan 2 ini. Nah itu juga sama, tunjuk-tunjukkan juga. Kaget juga. Loh, kok baru turun? Nah, Masnya kok sudah duluan? Kok kita nggak merasa dibalap gitu loh? Saya juga nggak tahu Mas, pokoknya saya jalan ngikutin jalur aja. Loh Masnya gimana? Sama, saya juga jalan ngikutin jalur. Nggak ada belok-belok, nggak ada mampir-mampir, nggak ada orang jalurnya begitu. Cuman ini aja Bang, di Cenjito tuh kan ada telaga air mancur itu sama patung 2 yang botak tuh ya, patung itu. Nah cuman awalnya ribut di situ waktu setelah meeting bareng itu. Kalau kita berangkat ngelewatin patung 2 itu, pulangnya kita nggak lewat situ. Ternyata katanya ada jalur alternatif ya, saya juga nggak tahu. Oh, dia ketemu jalur percabangan berarti? Mungkin, ya. Tapi istilahnya jalurnya itu tidak begitu familiar lah ya. Tidak begitu familiar dan tidak begitu jauh. Gitu. Antara jalur yang lain sama jalur yang jalur yang ada patung itu. Gitu. Dan semua yang turun merasa tidak melewati jalur itu, jalur yang ada patungnya itu, yang ada tangga-tangga itu. Jadi lewat jalur lain dan saya juga nggak lewat jalur yang ada patungnya dan rombongan yang ini juga sama, nggak lewat situ juga. Tapi gitu nyampenya berbeda. Nyampenya jaraknya terlalu jauh lah. Iya, kacau sih. Terlalu jauh gitu. Jadi sampai di situ semua ngumpul, pada mandi kita ngumpul di warung bawah situ, saling saling cerita lah ya. Saling sharing. Akhirnya cerita, ada yang pertama saya dulu cerita nih, saya aman nggak ada masalah, gitu kan. Terus yang rombongan pertama turun tadi cerita, wah kalau saya di sana turunnya ini rasanya kita itu jalan di jalur yang kecil itu kok kayaknya panjang banget gitu, panjang banget. Nggak sampai-sampai gitu, dan kok kayaknya haus banget gitu. Jadi haus banget, ya wajar. Maksudnya jalan dari pos 3 sampai ke base camp kan hampir 6 jam dan 8 jam gitu loh. Itu pasti nguras ini kan, energi gitu, tenaga di situ. Nah, yang lain sih juga ada cerita ada gangguan biasa lah ya, gangguan suara-suara begitu ya, ngumpul semua di situ. Nah setelah itu barulah kita ini besoknya baru kita dapat kabar itu bahwasanya ternyata bukan tapi muncullah itu berita bahwasanya yang meninggal itu adalah almarhumah itu Gita Ambarwati itu. Dan itu baru ketahuan setelah satu hari. Dan jatuhnya pun itu informasi yang dari berita itu kan dari Geger Boyo ya. Geger Boyo itu jatuh ke bawah, ke jurang lah. Itu ke jurang itu, dan sehari setelahnya baru dievakuasi. Evakuasi barulah muncul foto-foto itu. Dan kita semua kaget Bang. Ternyata yang meninggal itu yaitu orang yang ketemu di puncak dan yang dia merenung itu Bang. Merenung di samping Hargo Dumilah itu dengan wajah murung, ya kan? Yang meninggal adalah itu, gitu. Begitu kita ngelihat fotonya, loh ini kan yang di puncak bareng kita ini. Begitu share semua foto-foto, barulah muncul itu tertangkap kamera kita lah ya. Ketika almarhumah itu duduk di Hargo Dumilah, terus ngelihat teman saya lagi dengan tatapan mata yang agak murung gitu, murung gitu. Kaget kita, yang meninggal ini. Nah baru setelah itu ya kita agak panik lah ya, agak shock masihan bahwasanya, waduh gimana ya, aku gimana nih, aku diliatin sama ini katanya aku diliatin sama almarhumah gitu. Sudah tenang aja, aman aja. Pokoknya ini aja lah, nggak usah panik gitu ya, seperti itu. Merasa gitu sih, merasa panik. Dan setelah itu baru searching di berita nih Bang, muncullah masuk berita nasional, bukan nasional lah ya, lokal Jawa Tengah. Ternyata yang meninggal ini asal dari Madiun, ya kan?
ada Madiun, dan informasi yang saya tahu di berita bahwasanya dia dari jalur Cemoro Kandang lah, Cemoro Kandang, niatnya bukan ke puncak, tapi ada satu destinasi wisata di sana yang mau dikunjungi, tapi tahu-tahu dia melipir sampai ke puncak, sampai akhirnya ke puncak, akhirnya jatuh ke jurang itu. Dan oke, itu close, tapi setelah itu saya cek lagi di YouTube nih, ada lagi yang video pengakuan seorang supir itu, supir apa namanya? Travel. Supir travel yang mengantar si almarhumah dari Madiun ini, ya kan, itu kan juga saya pikir itu adalah banyak di situ. Bahwasanya si supir ini mengantar si almarhumah dari rumah Madiun ke Gunung Lawu dengan pengakuan bahwasanya dia disuruh ke Gunung Lawu, mendengar bisikan, disuruh ke Gunung Lawu, menemui siapa gitu di Gunung Lawu, dan akhirnya sampai ke puncak dan meninggal itu, Pak. Dan di situ yang sampai sekarang masih jadi misteri ya. Makanya Gunung Lawu ini menurut saya itu sih apa istilahnya, masih sakral mungkin atau bagaimana, saya nggak paham. Tapi Gunung Lawu itu ya itu istilahnya banyak hal-hal yang harus dijaga atau apa. Dan ingat saya waktu naik ke Gunung Lawu pun saya itu dipesenin kan sama tim open trip kan, larangan-larangannya. Itu kan banyak tuh. Dijelasin tuh. Ya. Masalah warna baju pun juga dijelasin kan. Nggak boleh pakai baju warna hijau nih. Saya sampai bingung kan, ini baju ini hijau bukan sih? Ini hijau bukan sih? Kan saya ada baju ini kan, baju lengan pendek tapi warna hijau. Warna hijau tapi kayak mendekati lumut-lumut gitu loh. Ini boleh dipakai nggak sih? Boleh dipakai nggak sih? Akhirnya saya putusin nggak saya pakai. Begitu saya ke puncak, banyak yang pakai baju hijau. Waduh, akhirnya nggak ngerti lah ya. Itu cuma saking saya berusaha untuk menjaga itu, menjaga kepercayaan warga di sana lah, seperti itu. Jadi pengalamannya sih itu Bang, yang menurut kami membuat kita itu bertanya-tanya lah ya. Ini sebenarnya kejadiannya seperti apa sih gitu. Dan kalau nggak salah terakhir ada berita lagi, ada lagi yang meninggal. Ada lagi, baru belum lama juga. Di Lawu juga. Di Candi Ceto juga, dan pas malam satu Syuro kan. Jadi itu. Ya itulah sekelumit kisah saya waktu naik ke Gunung Lawu itu. Tapi secara garis besar Gunung Lawu itu gunung yang bagus, yang cantik. Asli. Kalau mau belajar sejarah tentang kerajaan Jawa mungkin di situ di Gunung Lawu ya. Karena situ juga banyak sejarahnya juga banyak banget. Bagus. Overall itu gunung bagus, cantik, dan selama kita mendaki dengan mengikuti aturan, fine aja. Tapi ya itu mungkin pas tim kami mendaki di sana, kami bersamaan menemui kejadian itu gitu loh. Dan ini menjadi pengalaman yang yang nggak bisa dilupakan sama tim, dan sampai sekarang video-videonya masih ada, saya simpan, fotonya saya simpan untuk dokumentasi. Rencana mau saya compile, mau saya jadikan dokumentasi pribadi. Biasanya sih saya masukkan YouTube sih. Iya. Jadi bisa ditonton kapan saja gitu lah. Oke. Nah, berarti ini pendakian Mas Faisal itu waktu di Gunung Lawu kan ini kan 30 orang ya? 30 orang. 30 orang ya? Nah, dalam 30 orang ini kan Mas Faisal nyampe duluan nih. Nah, itu nggak jadi persoalan juga sama panitia trip kalau jalan duluan segala macam? Atau memang udah berhubungan dulu? Intinya kita sudah callingan. Kita naik duluan ya, nanti ketemu di ini. Itu nggak jadi persoalan berarti? Ada masalah ya. Nah, itu berarti untuk registrasi pendaftarannya sendiri. Personal. Makanya saya nggak boleh turun. Iya, karena ngajak satu orang ini. Betul. Jadi itu mungkin pelajaran buat pendakian ya, bahwasanya ketika kita sudah registrasi ya 2 orang, sebisa mungkin turun juga 2 orang. Iya, benar. Jangan sampai kita mendaki 2 orang nih.
turun kita sendiri, gitu loh. Itu juga jadi persoalan kan, supaya tertib dari sisi keluar masuknya pendakian. Jadi kalau ada yang bermasalah di gunung itu mempermudah lah ya, mempermudah tim pencarian. Bahwasanya yang naik misalkan 100 nih, yang baru check out kok cuman berapa puluh gitu loh. Yang lain kemana nih? Pasti dicariin itu pasti. Nah itu salah satu ini sih. Itu pelajaran yang saya dapatkan juga lah, bahwasanya oke, ini oke lah, bagus lah mungkin. Bagus. Nah, ini salah satu mungkin bakal contoh oleh base camp yang lainnya menerapkan hal seperti itu, karena memang penting banget. Penting banget itu, ketertib itu. Job desk itu penting banget. Dan dan bagusnya sih dari pihak base camp Lawu itu dia benar-benar strict. Masnya mana temennya? Saya juga panik dong. Ini Bang Yubi nyasar atau bagaimana? Sudah turun dari tadi kok jam segini belum nyampe gitu. Untungnya saya bisa calling gitu loh. Jadi saya boleh turun. Kalau enggak saya nunggu di sana, Bang. Nungguin dia sampai besoknya nggak turun-turun, saya nggak boleh turun gitu loh. Itu sih. Tapi keren, itu patut dicontoh juga, dan mungkin ya yang tadi Mas Faisal jelaskan untuk mempermudah kalau terjadi apa-apun ya kita cepat untuk menanggapinya. Betul. Nah, ini pendakian Gunung Lawu tahun berapa, Mas? Sorry. 2023 Januari dan ini juga sempat bertepatan dengan salah satu tragedi meninggalnya almarhumah perempuan Gita Ambarawati ya. Dan ini juga sempat viral juga di beberapa media sosial. Salah satunya juga pernah dijelaskan oleh salah satu supir travel yang mengantarkan almarhumah ini. Mas Faisal, gimana pertama kali mendaki Gunung Lawu dari Balikpapan tuh? Ya, jadi Jadi ada beberapa gunung, teman saya sih pesan, ada beberapa gunung yang istilahnya kalau Lawu, kalau bisa jangan ini deh, jangan sendiri deh. Kenapa? Kalau bisa jangan sendiri. Kalau bisa 2 orang 3 orang lah. Itu sih pesannya itu. Ternyata begitu kita naik, bener sih kayaknya. Jadi kalau ada apa-apa bisa ada yang inilah. Ada yang nanganin lah. Karena misalkan nih, mendaki seorang diri juga sangat beresiko juga ya, Mas ya. Benar sih ya. Lebih baik ya berdua kalau nggak bertiga. Makanya setiap base camp gunung tuh menerapkan sistem kalau mendaki gunung lebih baik berdua kalau nggak bertiga. Tapi rata-rata sekarang harus 3 orang sih. 3 orang sekarang. 3 orang ya. Jadi ya itu seperti yang tadi Mas Faisal bilang, kalau bisa terjadi apa-apa bisa ditanggapin oleh temennya. Benar. Jadi makanya saya mutusin ikut open trip kemarin supaya saya paham lah bahwasanya Gunung Lawu nih. Saya kan sebelum ke sana kan saya baca-baca literasi dan juga banyak informasi dari podcast Besok Pagi yang beberapa kejadian di Lawu itu jadi referensi. Wah, Lawu begini nih. Begini nih. Jadi saya bisa ikut open trip aja lah. Ikut open trip lebih aman gitu loh. Itu sih. Iya. Nah, kan waktu bertemu almarhumah nih, waktu di puncak itu dengan kondisi yang memang agak beda ya, agak murung. Kita ngeliat wajahnya murung. Menyendiri. Yang lain Bang, pada sibuk foto-foto pokoknya inilah ceria semua lah, ceria semua. Saya lihat wajah semua ceria semua, berbagi makanan. Ada yang sampai ada satu komunitas pendaki dari saya lupa. Saya masih simpan videonya sih. Dia mengutin sampah gitu. Sekitaran puncak. Gunung ya. Sebelum dia turun, dia mengutin sampah, turun dia. Nah, yang almarhumah itu aja sendiri Bang, duduk begini, duduk begini. Sempat ada yang negur atau mungkin ajak ngobrol nggak sih, Mas? Pada saat itu. Berani karena Atau mungkin pendaki lain yang mendekati. Saya nggak melihat sih. Ya, yang saya jadi pertanyaan itu dia sendiri di situ sama ada bapak-bapak satu itu, warga lokal itu yang mengawasi itu, mengawasi kita ya. Terus yang kedua, kenapa begitu cepat informasi itu bisa didapat ya? Bahwasanya begitu kita turun, kok langsung tahu-tahu ada kejadian di atas. Nah, pas waktu di pendaftaran atau di base camp ada informasi lebih detail lagi nggak kalau kejadian di atas itu dijelaskan segala macam? Nah, dari pihak base camp nampaknya nggak begitu detail. Kita coba tanya kan, Mas ya. Pak, ada yang meninggal nggak Pak? Oh, ada Mas, cuman nggak lewat Ceto katanya. Nggak lewat Ceto. Di jalur mana Mas? Di Cemoro Kandang. Nah, waktu temannya Mas Faisal nih dalam kondisi telanjang, yang waktu lagi dingin-dinginnya ada telanjang, yang tadi Mas Faisal buka baju juga buka baju ya kan, buka baju. Itu
yang Mas Faisal bisa bilang itu gejala hipotermia, apakah memang dia sampai malam tetap buka baju atau memang mungkin waktu dia buka baju terus mengalami gejala-gejala hipotermia terus ditanganin atau kayak gimana tuh? Nah, waktu malam kayaknya sudah baikan ya. Tapi ini yang saya dengar dari kawan-kawan ya, teman yang hipotermia ini. Jadi waktu di pos 2 kayaknya Mas ya. Di pos 2 itu teman saya yang hipotermia ini mengalami gejala kayak menggigil ya kan, terus kayak orang nggak sadar tuh Mas, kesurupan kesurupan. Hilang kesadaran lah ya. Itu cerita di base camp ya. Jadi dikira nih si kawan ini kesurupan. Ternyata bukan. Gejalanya mirip. Untungnya tim panitia ini benar-benar pengalaman sigap. Jadi memang gejalanya kalau orang awam Mas, kayak orang kesurupan Mas. Gitu kayak hilang sadar dan ngomongnya ngeracau. Iya benar. Ngomong ngeracau. Kalau orang awam pasti ini kesurupan. Padahal itu lagi hipotermia karena hujan Mas. Istilahnya ditempelengin supaya ayo sadar gitu kan. Akhirnya digantiin baju ya kan, dibungkus pakai emergency blanket itu, dan alhamdulillah bisa sampai ke pos 3 nih. Dan dengan kondisi buka baju, saya ingat banget, kenapa buka baju? Panas Bang. Kok panas, kita kedinginan begini kok panas gitu. Seperti itu. Dan mungkin butuh penyesuaian udara. Suhu juga. Setelah normal baru malam normal lagi Bang. Sehat lagi. Untungnya ya ditanganin dengan baik. Kalau ditanganin dengan cara dikira kesurupan, didoain, wah bahaya ini. Salah gitu lah. Makanya begitu orang ada gejala gitu, baiknya di kedepankan dulu mungkin ini ya. Iya, logikanya lah, medisnya. Kenapa ini gitu. Benar banget sih gitu. Memang sih tipis Mas ya, bedanya tipis sih, tapi alhamdulillah sih tertangani gitu. Ya yang perlu kita jaga kalau misalkan di gunung mungkin ya, supaya nggak hipotermia Mas ya, mungkin yang saya tahu sih awam sebagai orang awam, jangan sampai perut kosong. Makan terus jangan sampai baju basah sih, itu aja sih. Gimana caranya lah, walaupun hujan deras, gimana caranya baju jangan sampai basah. Kalau misalkan bisa berteduh, ada jas hujan pakai jas hujan, gitu sih. Dan itulah salah satu yang pelajaran yang bisa saya dapatkan waktu di Lawu sih. Di Lawu kayak gitu ya. Iya. Nah waktu turun nih Mas, kan sempat terpisah tuh sama rombongannya Mas. Waktu rombongan yang jalan duluan sampai akhirnya turun belakangan itu dia mengalami kejadian apa? Ataukah cuman hanya mengalami jalan yang cukup lama aja? Atau mungkin dia sempat disorientasi jalur atau tersesat? Nah, hasil kita rembuk nih di warung itu, yang dia alami hanya berjalan itu jalurnya terasa panjang Bang. Tapi terasa panjang, tapi karena gelap, jadi kita nggak paham ya, ini apakah jalur ini berulang atau jalur ini sudah dilewati berulang, kita nggak tahu. Pokoknya jalurnya itu panjang aja. Ya. Tapi terasa kok lama sekali nih. Sempat bertemu beberapa rombongan pendaki nggak waktu itu dia? Dia nggak cerita sih. Nggak cerita sih. Tapi dia terasa panjang dan terasa haus banget Bang. Saking hausnya begitu sampai base camp, air minum tuh langsung habis tuh. Ya wajar karena perjalanan jauh. Iya benar. Padahal harusnya cuma 3 jam Bang. Bener. Mungkin kawan-kawan yang pernah naik di Lawu ya, dari pos 3 ke base camp tuh kalau turun cepet lah. Iya. Ini sampai 6 jam 8 jam ini nggak masuk akal. Kita sampai geleng-geleng kepala 8 jam. Aduh kemana aja kamu? Gak tahu Bang, pokoknya kita jalan ini aja, jalan normal. Jalan normal aja tapi berasa lama ya. Gitu. Dan itu masih jadi pertanyaan ya, misteri. Apakah ada hal lain yang nggak ngerti ya, pokoknya begitulah. Tapi yang kita syukuri semua sampai di bawah dengan selamat. Nggak ada kejadian yang apapun. Nah, waktu setelah dari Lawu, apa masih komunikasi beberapa teman-teman yang mendaki di sana sampai sekarang masih itu? Masih ada grupnya. Masih ada grupnya. Ya, makanya saya sebelum kesini saya izin. Ini cerita saya di ini nih
ditanggepin nih sama podcast besok pagi, boleh cerita nggak? Boleh bang, boleh. Aman sih. Jadi memang izin dulu ya. Izin dulu. Dan mungkin teman-teman yang nonton di sini nih ya nanti. Ya bisa komen lah misalkan ya, cerita saya ini ada yang perlu diluruskan atau teman-teman yang rombongan dengan saya mengalami kejadian yang mungkin belum sempat terbahas di Basecamp, mungkin bisa ditambahin lah gimana caranya, saya nggak paham. Langsung tulis di kolom komentar ya Mas ya. Jadi itu sih, saya yakin ada bang, saya yakin ada, cuman saya waktu di warung Basecamp itu nggak sempat mengcapture semua banyak sih, mungkin itu sih. Jadi itu. Mas Wisal, thank you banget udah mau datang ke sini jauh-jauh dan pastinya menceritakan pengalaman pendakian horornya dan ini menurut saya cukup berkesan juga karena di pendakian saat itu juga sempat bertemu salah satu almarhum yang dimana sempat viral juga beritanya, dan gue di sini bersama tim besok pagi mengucapkan sangat banget buat bela sungkawa kepada almarhumah, semoga ditempatkan di situ Yang Maha Esa dan ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin, amin. Oke Mas Wisal, sebelum kita mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan buat teman-teman semua yang menonton video Mas Wisal kali ini? Pesan bang ya, apa ya? Mungkin pesan untuk aktivitas pendakian gunung bang ya, tetap mengedepankan persiapan yang matang ya, persiapan yang matang dan sebisa mungkin kalau yang masih awam ya kayak saya nih itu cari teman yang berpengalaman, yang berpengalaman atau ikut open trip biasanya aman deh. Kalau open trip kan pasti ada panitia yang benar-benar proper supaya bisa nanganin kalau misalkan gejala hipotermia atau apa itu. Dan biasa kalau open trip dia ngingetin nih, tolong bawa ini itu pasti. Jadi istilahnya insya Allah aman lah, bisa tertangani. Dan biasanya juga kalau open trip dia punya link yang kuat dengan pihak Basecamp. Itu sih yang saya tangkap selama ikut open trip sih begitu. Dia punya link yang kuat dengan pihak Basecamp, jadi kalau ada apa-apa itu bisa cepat tertangani deh, daripada kita mendaki dengan sendiri nekat gitu ya. Oke, berarti safety dalam pendakian, naik sama orang berpengalaman. Kalau kalian baru mau mendaki gunung, lebih baik naik sama orang berpengalaman atau ikut-ikut trip. Sekarang udah banyak banget trip gunung yang mengadakan beberapa gunung-gunung di Indonesia lah. Oke, terima kasih banget nih Mas Faisal. Sama-sama Bang. Semoga teman-teman semua yang menonton video kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, nggak ada pesan-pesan untuk lebih jelas dan detailnya. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.